Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa jawaban kekhawatiran para honorer yang dijanjikan dan dijamin oleh pemerintah melalui Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita ingin menyimak apa kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan jawaban kekhawatiran para honorer ini. Terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana informasi sebelumnya, dan ini sudah lama diberitakan bahwa pada 28 November 2023, ini menjadi momen penting bagi ribuan tenaga honorer, bahkan jutaan honorer di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Jadi dalam hal ini, honorer menghadapi ancaman berat ya, berupa penghapusan status pekerjaan yang beredar sebagai isu menakutkan. Ingat Bapak-Ibu, isu menakutkan. Walau sebenarnya penghapusan status pekerjaan itu dalam arti status honorer dihapus, itu akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dalam arti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun sinar keberuntungan pun akhirnya muncul saat Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menyampaikan kabar gembira. Nah, ada apa kabar gembira yang disampaikan oleh Menpan RB, Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada pemberhentian bagi para honorer ini. Itu sudah tegas disampaikan Bapak Ibu ya. Maka ini menjadi satu pegangan dan satu keyakinan para honorer bahwa memang tidak akan ada pemberlakuan penghapusan massal terhadap tenaga honorer. Yang ada adalah penghapusan status. Ingat Bapak Ibu ya, yang ada itu adalah penghapusan status para honorer. Ya, penghapusan status yang mana status honorer itu dihapus, dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Jadi isu pemberhentian sepihak yang menimpa tenaga honorer menjadi mimpi buruk yang menghantui mereka. Dan walaupun pada kenyataannya sebenarnya banyak para pimpinan daerah yang telah memperlakukan penghapusan honorer tersebut karena mungkin kurang memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait dengan penghapusan status honorer. Sebenarnya penghapusan status honorer itu adalah pengalihan dari honorer menjadi ASN. Pertanyaan mengenai masa depan pekerjaan dan penghidupan menjadi buntut yang mengganggu. Penghapusan status tersebut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 Tahun 2018 ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi landasan hukum yang mengakibatkan kecemasan ini. Namun, Kementerian Pan RB bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjunjung tinggi pentingnya dialog dan penjelasan kepada masyarakat terkait rencana ini. Dalam pernyataannya, Menteri Anas menegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas, tidak boleh ada pemberhentian massal. Ini menjadi prinsip utama yang ditekankan. Berdasarkan data, sebelumnya diperkirakan jumlah tenaga honorer non-ASN sekitar 400.000 pada tahun 2022. Dan ingat bahwa 400.000 ini adalah jumlah data honorer dalam arti kategori 2 yang sudah lama dan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi di negeri ini. Namun data terkini menunjukkan angka yang mencengangkan
jumlahnya mencapai 2,3 juta orang, mayoritas berada di lingkungan pemerintah daerah. Data tersebut sedang dalam tahap audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Penataan terhadap tenaga non-ASN menjadi isu yang hangat dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan rencana dalam rancangan undang-undang atau RUU ASN dan regulasi turunannya. Terkait dengan prinsip kedua yang dipegang teguh adalah pengamanan pendapatan para tenaga honorer non-ASN. Katanya tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang saat ini mereka terima. Oleh karena itu, dibutuhkan skema kerja yang lebih tepat dan adil, mengingat mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor. Menteri Anas juga menekankan bahwa penataan tenaga non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Bidang pendidikan meliputi para guru dan kesehatan, yaitu para perawat, prabidan, dokter, dan bagian kesehatan lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan kuota formasi terbanyak dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 kepada guru, tenaga honorer, dan tenaga kesehatan bukanlah hal yang mengherankan. Guru dan tenaga kesehatan selalu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan mendasar kepada masyarakat. Itulah pengumuman dari Menteri Pan-RB Abdul Razak Anas yang memberikan sinar harapan bagi ribuan tenaga honorer yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian. Dan sekarang, Bapak Ibu honorer yang jutaan orang adanya, jangan khawatir lagi karena memang ada titik terang nasib honorer sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB. Kabar gembira ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pekerjaan para honorer, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara Republik Indonesia. Tentunya Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang memberikan sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu honorer juga harus mengetahui satu hal penting bahwa tuntutan pengangkatan honorer menjadi ASN ini yaitu supaya para honorer benar-benar menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pelayanan-pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.